Halo semuanya. Kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Episode kali ini akan membahas banyak ya mengenai dua dunia. Ya, masih tetap RB dan MTB. Dunia bagaimana? kasar, dunia lembut. Ya. Jadi nanti jangan kaget ke depan. Kita akan juga banyak membuat topik-topik tentang dunia MTB juga ya. Ya, jadi RB, MTB dan segala komponen, pokoknya sepeda lah. Ya, pokok intinya sepeda. Ya, intinya main nano sepeda. Nah, bersepedalah. Main sepeda, ya. Ya, mainan sepeda. Ya, oke, ya. Kemarin itu kita diberi kesempatan ya, Rik ya, untuk istilahnya ber-MTB Ria bersama teman-teman MTB. Itu grup legendaris itu. Ya, saya itu umurnya sudah di atas kepala 6. Iya, 7 ya. 7. Ya, Pak Yopi itu ya. Yopi itu Kohai versi MTB. Kohainya versi MTB. Belum Anda belum ketemu kan orangnya seperti apa kan. Saya sangat mengaguminya loh, bener. Saya ada videonya. Ya, jadi saya aja kalah ya, kok. kemarin kena video. Bayangkan dia bisa ber-MTB Ria dengan sepeda yang kira-kira beratnya sekitar 10 kiloan 10 kilo lebih. 10-11 kilo. 12 kilo. Ya, dan dia bisa nanjak dari Taman Dayu bawah sampai ke Taman Safari Prigen. Kaliandra. Sambung ke Kaliandra. Itu adalah rute yang normalnya biasanya anak-anak Surabaya atau sekitarnya itu memakai RB. Nah, Ya, tapi kemarin kita memakai RB. Saya dan Erik semua pokoknya MTB-an semua. Ya, Erik pakai hardtail, saya pakai full shoes, Pak Yopi juga pakai full shoes, ya kan? Oke. Anyway, ya beginilah, Rick ya. Kalau kita keluar, pastilah ada inspirasi ya, Rick ya. Banyak. Pasti. Ya, makanya kalau di rumah judek. Ya bukan berarti kita nggak soboma, Rick, bukan. Oh, saya dikancingi lawang. Ya, tapi kalau ada kesempatan, nah kebetulan kemarin itu ada kesempatan, saya memutuskan untuk ikut ke gunung tapi dengan full suspension MTB. Bannya enduro lagi. Bannya enduro. Ya, gondrong lagi 2,4 Trail King dan Mountain King. Ya, jadi disclaimer, sepedanya Koyakop kemarin ini beratnya 14,5 kilo. Full shoes yang bagian belakangnya tidak bisa di lock out. Ya, dan apa yang saya dapat dari pengalaman dari situ, saya benar-benar terkejut loh. Ya, semestinya yang rute itu paling enggak saya lalui dengan gravel bike-nya saya 3T Exploro itu yang masih di bawah 9 kilo, kayak 9 kiloan ya. 9 kilo. Tapi kemarin dengan 14,5 kilo saya bisa melaluinya dengan mulus. Dengan gradient yang tertinggi waktu itu berapa? Hampir 17. Iya. 19. Bener, 19%. Yang dekatnya mau Taman Safari itu kan 1 kilometer gradiennya 17. Menuju ke gapuranya, Gading yang atas itu 17%. Ya. Jadi 1,5 kilo. Ya, panjangnya. Bener. Memang tuh peruntukannya RB dan MTB beda. Memang. Ya kalau misalnya Anda dituntut untuk waktu, ya naik aja RB, ya kan. Tapi saya sendiri sudah sudah jenuh dengan RB. Ya, saya sudah katakan, Rek, jenuh, Rek. Kok kayaknya bukan terlalu jenuh. vulgar. Bukan jenuh. Cari selingan. Cari selingan. Dan ternyata kemarin ada kita down kalau orang-orang ngomong kalau dari sisi kecepatan dan berat-beratan. Kalau dari berat sepeda dan kecepatan sepeda, Koyakop ini downgrade. Iya. Tapi dari sisi lain itu upgrade. Nah,
saya downgrade. Nah, downgrade. Saya tidak meringankan sepeda saya dan tidak membayar mengeluarkan uang yang puluhan juta untuk meringan-ringanan. Nah, Malah saya downgrade, yaitu downgrade. memberatkan sepeda. diabotno sepeda. Diabot. Milih sepeda sing abot. Makanya itu, habis itu setelah itu kita terinspirasi ya Rik ya. Ada topik baru nih. Apa topiknya? Yaitu apa tadi yang kamu mau memberatkan sepeda atau meringankan sepeda. Memberatkan sepeda tapi dengan rasio yang tepat. Ya, mau main rasio atau mau main berat itu. Mau main rasio atau main berat, ringan ya. Jadi istilahnya juga Anda mau ngeluar kocek untuk memperingan sepeda, atau justru Anda berhenti sejenak dan berpikir, gitu. Apa yang bisa lebih irit? Ya, mbok rasione po sing digenakno. Nah, itu loh istilah Jawa nih. Ayo Rik, kita bahas Rik. Kita tahu kan selama ini kalau kita di dunia RP ya, kalau bicara soal ringan-ringanan ya gak ono marine Rik. Nggak ada. Gak ono batasnya. Sekarang kan rekornya 5,9 kilo. Nggak ada limitnya. Nggak ada limitnya Rik. Kan Scott Edict itu 5,9 kilo. Terus ada beberapa climber di Inggris yang bikin sepedanya sampai beratnya 4 kilo. Lah kan opo-opoan. Nah, akhirnya sibuknya apa? Sibuknya itu bukan mancal sepedanya, tapi sibuknya adalah ngentengno sepeda. Orangnya pancet. Lah podoe goro. Jangan lupa lo ngentengno sepeda itu ya biaya Rek. Loh pasti. Kan saya pernah bilang, gak murah, semakin ringan partnya, semakin berat di kantong. Semakin berat partnya, semakin ringan di kantong. Yes. Kan gitu. Iya benar. Nah makanya itu, mari kita bahas ya. Karena kemarin saya justru enjoy banget. Sejenak saya lupa bahwa sepeda saya itu 14,5 kilo. Ya, dan pada waktu itu juga saya tidak ada rasa takut sama sekali untuk nanjak walaupun itu 17-18%. Kok bisa ya Rik ya? Ya, karena rasio. Lucu ya? Karena rasio. Lah ya, lucu. Serasa saya ini kayak mengendarai sebuah SUV gede tinggal ngenteni sampai lebih santai. Karena itu kan gini kok ya, Kop. Iya. Kita ini kan enggak cermat secara mechanical. Yes. Itu. Jadi orang beranggapan kalau ringan bisa naik cepat, kalau ringan bisa jalannya cepat. Itu paradigma ini muncul kan dari dunia otomotif, ya kan? Nah, padahal ya tidak semuanya harus begitu. Mereka lupa bahwa di dalam dunia otomotif seringan-ringan, kalau mobil itu terlalu ringan dia malah limbung. Iya benar. Nah, apa yang dilakukan supaya mobil ini bisa melaju lebih cepat? Lebih cepat ya, rasio gearnya yang dimainin, penyempurnaan combustionnya itu macam-macam kalau di otomotif ya kan. Nah, termasuk di motor. Nah, motor itu kan tidak ada satupun yang ringan-ringan amat ya, hampir tidak ada. Betul. Gitu. Semuanya ya berat, pasti berat. Nah, sepeda ini yang orang-orang ini kelewatan. Iya. Kebacut. Saya sampai heran. Sepeda itu kalau bisa ditekan itu mendekati 6 kilo. Kok ditekan, Rik? Orang normal biasa aja loh, Rik, beli sepeda road bike. Berapa kilo? Nah, padahal dia sendiri. Ya toh, sepedaan road bike aja belum pernah tahu loh ya. Ya jadi gini. Kalau dari road bike itu kan orang-orang yang dilihat beratnya dulu, tapi tidak dilihat fiturnya apa. Betul. Jadi misalnya gini, kalau ya kita ngomong soal berat ya sekarang ya. Kalau di MTB full sus itu berat 15 kilo itu lumrah. Jadi range-nya itu 15 sampai 13 atau 12 kilo. Itu lumrah banget untuk full sus. Betul. Kalau di hardtail itu bisa mulai dari 9
kilo sampai 12 kilo. Iya. Ya, 12 kilo itu otomatis sepeda-sepeda yang low end itu 12 kiloan. Nah, kalau kemarin Yakub kan pakai sepeda jenis trail dengan ban enduro seperti itu dan komponennya itu kan standar semua. Standar semua. pabrik ya. Iya. Itu beratnya 14,5 kilo ya memang itu. Gitu. Nah, mau enggak mau ya diterima iya, ya. Kalau saya memang karena saya pakai hardtail, frame karbon, punya saya itu beratnya di 9, sekian. Iya, karena kamu custom ya kan. Memang custom build. Betul. Nah, sprocket yang saya pakai ukurannya 1051, punya Yakub juga 1051. Bedanya adalah di chainring depan. Iya. Chainring depan saya 34, chainringnya Yakub 32. Iya. Nah, tujuannya karena saya lebih banyak mainnya di flat. Iya. Nah, bahkan mungkin ini mau saya naikkan ke 36 ntar lagi. Oh, 36. Nah, itu oke-oke aja. Nah, tapi pada saat nanjak berat itu ya memang berpengaruh, tapi enggak enggak terlalu gimana gitu loh. Selama rasio yang digunakan benar. Nah, kayak sekarang kita gini, kalau di road di road. Sepeda TT itu beratnya bisa 10-11 kilo. Iya, sepeda time trial. Nah, kemudian sepeda aero itu sudah enggak mungkin di bawah 8. Benar. Rata-rata 9 kilo itu sepeda-sepeda aero yang betul-betul kelas. Terus untuk sepeda-sepeda all-round, nah ini all-round ini bisa di bawah 8 kilo. Jadi range-nya mulai dari 9 kecil sampai ke 8 kilo sekian. Nah, kalau sepeda-sepeda spec climber itu biasanya dengan group set yang high end, itu memang range-nya di sekitar 7 kilo sampai 8 kilo. Nah, kalau bisa di bawah itu kan kalau kita dari UCI-nya kan mematoknya di 6,8 kilo permitnya, baru bisa ikut profesional. Tapi karena ada pertandingan-pertandingan di luar itu, ada orang yang berusaha untuk menekan terus sehingga beratnya menjadi 4, sekian. Nah, tapi pertanyaannya, untuk bisa menekan seperti itu habis duit berapa? Nah, ini baru. Berarti gini kan, Rick. Hanya orang tertentu tok yang bisa kan, Rick? Iya, betul. Publik enggak bisa kan? Bahkan, berarti kan enggak fair, Rick. Betul. Bahkan beberapa orang tuh sampai rela ngerok cat. Tak kirain ngerok kocek, ngerok cat ini. Jadi catnya dikerok. Kredit kata opo, Rick. Catnya dikerok, katanya sebelum ditimbang dan setelah dikerok sebelum dikerok ditimbang 200 gram loh itu. Katanya selisihnya 200 gram. Iya loh, cat itu. Ya, saya ngomong gini sama teman saya yang ngelakuin itu. Ambil kalungmu, abotan kalungmu. Apa itu? Sedikit ya. Tahu kamu harganya Dogma F yang no pin itu berapa? Lebih mahal. No pin loh, lebih larang daripada yang pin. Padahal pin itu kan bayar lagi tukang cat. Ya karena gak di pin loh. Saya ini heran gini. Loh, kok bisa itu? Maksudnya bedanya apa sih yang dipakai tim sama yang dijual di pasaran, ya kan? Gak beda nih. Podo ae. Yang di tim itu nggak dicat. Loh, gak dicat tapi kok dijual harga mahal? Ya karena kan kamu mau, ya kan? Ya kamu yang bau-bau tim dan bau-baumu ini kan kamu limited edition. Ya, itu karena limited edition. Nah, karena itu iki sing edan sopo? Sing edan iku lho sopo? Nah, saya kadang ngeliatin sing tuku apa sing dodol, Rik? Ya sing tuku. Nah, ya sing tuku kan ya. Istilahnya karena yang jual enggak akan mau mengeluarkan itu kalau tidak ada request. Nah, sekarang gini, part sepeda yang lightweight kayak Dorimo lah apa. Ada catnya enggak? Enggak ada. Nah ya wis. Karena begitu ada cat itu naik 2 gram atau 1 gram. Jadi ya sama dengan yang Altitude kemarin dulu ya. Altitude terus bug gitu. Aduh, salah kadar. Karena itu kan gini. Kita ini mau sepedaan atau mau belajar dodolan emas. Sampai dihitungi pakai gram-graman kabeh. Gitu. Kalau ya. Oke.
Terus Ya. nanjak Nanjak. kan dengan road bike. Diringan-ringanin, terus Iya. diringanin Iya. terus. Keluarnya misal dari sepeda yang full bike-nya dia sudah bangun sendiri, dia bangun sendirilah. Misalnya habisnya 70 juta. Dirinya Iya, di mana Rik? Nanjak, Iya. promo. Ya toh? Sampai separuh menggi-menggi. Kata sepedaku abot. Dikikis mana Rik? Dikikir-kikir. Terus teng. Oh, ini kurang ringan. Tahu padahal beratnya sepeda itu berapa? 7,8. Saya kurang ringan, Rek. Kurang ringan. Saya bilang, ya gampang. Seat post kamu ganti Dorimo. Lah iya lah, masuk akal ya Rik ya. Ya rekomendasi itu Iya. kan masuk akal. Katanya kurang ringan. Terus saddle, pakai Berg. Iya. Sadelmu kan masih apa itu? Masih reelnya masih apa? Masih kromoli. Iya. Ganti Berg yang karbon sekalian turun tinggal berat saddle berapa kok? Kamu irit 100 gram lebih. Langsung deh. Binar-binar. Oh, Teling-teling. tunggu dulu. Terus apa lagi kok? Rantai. Pakai punyanya Duraice. Oh, kok Duraice Rik? Rantai itu ada yang dari titanium gold Rik yang harganya 3 jutaan itu Ya Rik. wis. Aduh. Pakai wis. itu, Ya, paling ya, enteng. ya, Sprocket, oh Duraice. Duraice kalah enteng ambil rotor Rik. Ada Rik, Oh, rotor enggak. Rik yang harganya 6 juta lebih Oh 7 enggak juta. ada lagi. Apa? Ya? Apa? Slammer. Ada itu. 149 gram. Iya makanya itu. Wis. Iya Ya sudah, toh? sudah. Dah. Oke. Wheelset, kurang dah. Beli lightweight. Piro light. Terus Obermeer. Obermeer. Terus apa? Hitungan kok, entek piro. Iya. Begitu keluar hitungannya. Nih hitungannya. Diem lama. Apa? Mendem. Gendeng. Sakini. Iya. Padahal ngiritnya kilogram ya Rik ya. Terus Nggak sampai 1 kilo kan. Dia ngirit kira-kira. Nggak sampai 1 kilo. Kira-kira ngirit 6 on. Estimasi enggak, saya enggak. 6 on. 400. 4 on Rik. Iya. 4 on tok. 400 gram. Nambahinnya piro Rik? Cepet lebih. Hampir 60. Oh 60 Obermeer itu berapa Rik? Enggak pakai Obermeer, Oh, iya, dia ya pakai sudah. lightweight. 60 Rik. Hampir 60. Lebih rasanya. 60 sekian lah. 60 kecil. Lah harga frame-nya 30. Udah. Ya ini Sudah toh? inilah yang dikatakan atau istilah saya absurditas Nah, road bikers. sudah? Absurd banget. Kan sudah saya kasih tahu. Ya. Ya apa? Gak ada sih yang lebih murah kok. Nggak ada. Kamu minta ringan yang ekstrim ini jawabannya. Cek no lebih ringan lagi, gak usah gue bidon. Iya. Cek no gak usah ringan lagi, gak usah kelamben. Gak usah nganggu bar tape Rik. Gak usah nganggo partip. Karet hood lepas. Ya toh. Terus Bila perlu gak usah nganggu handlebar. Nyekelnya setem. pakai rotan. Setelah itu dia bingung. Lah terus sekarang gini, saya bilang, sekarang gini loh. Sepedamu tak ringanin. Iya. Oke, kamu punya uang, kamu mampu, memang sangat mampu untuk membeli semuanya ini. Akhirnya kamu tembus di 7 kilo. Oke? Dah, kamu tinggal kerok-kerok aja, bautnya ganti titanium semua, mungkin turun lagi 100 gram. Jadi 6,9 sudah di atas batas minimumnya untuk bisa ikut UCI. Sertifikat UCI. Terus saya tanya gini, apakah kamu berani menjamin ke saya kalau kamu dengan tak ringanin sepedanya ini kamu bisa tidak berhenti nanjak ke Bromo? Tidak berhenti. Hanya dari Pasuruan. Tidak berhenti sama sekali. Iya. Nggak berani dia. Diam dia mikir. Apotku. Lah ya wis. Yang berat itu bukan sepedanya. Yang berat itu ini. Pikiran yang memberat-beratkan. Yo, saya terus terang kok ya Kop. Saya waktu kemarin nanjak itu. Saya sehari sebelumnya itu geber-geberan. Iya benar. 60 km. Iya. Jadi kaki saya, otot-otot kaki saya itu sebetulnya sedikit overuse. Iya.
Yang kamu sama Budi itu ya. Iya. Iya. Itu kan muter 60 km pakai MTB uguran. Nah, sehingga pagi saya berangkat, sikil kok kemeng kabeh. Waduh, gak kena iki. Waktu start naik ke Taman Dayu itu sampai di clubhouse itu menggi-menggi saya. Iya. Wah, iki. Terus akhirnya lanjut ini. Wis opo jari. Ya. Makanya gini. Tadi itu kan kamu sudah menjelaskan tentang road bike dan enteng-entengan ya. Ya. Tapi kenapa kok di sisi lain MTB ini berat-beratan loh, tapi JI nanjari. Nah, gini kok ya kok. Kalau di MTB itu beda. Cara pola berpikirnya beda. Jadi gini. Kalau kita di MTB, kita bilang soal cross country. Yes. Kelas yang paling mendekati dengan road bike yang paling gampang diidentify itu kan cross country hardtail. Iya. Cross country, kalau di cross country itu sedikit seperti road. Jadi as light as possible. Iya. Itu di cross country. Iya. Nah, kalau sudah masuk ke full sus ya otomatis sepeda full sus cross country itu pasti lebih berat. Bisa lebih berat 1 kilo karena konstruksi, karena ada part tambahan kan berupa rocker arm, linkage, shock back belakang, nah itu. Nah, naik dari situ ada class trail. Class trail atau down country dulu deh. Down country itu lebih berat lagi. Class trail lebih berat lagi. Enduro lebih berat lagi. Terus gitu sampai downhill. Nah, yang membuat berat itu bukan semata hanya frame-nya tok, tapi bannya juga beda, besar rimnya juga beda. Nah, kalau di cross country yang hardtail itu memang lebih identical dengan ringan-ringanan itu masih identical, tapi tidak pegang peranan besar. Jadi mereka hanya mengejar yang penting sepedaku bisa mendekati 9 kilo that's it. Kayak sepeda saya itu kalau semua spek race-nya saya pasang, jadi kayak bannya saya rubah langsung pakai yang Swalby yang marking, itu sudah menjadi 9,8 kilo. Iya, masuk ranah gravel, Rick. Iya. Gravel racing. Betul. Bener. Nah, apalagi rim saya sudah karbon, sudah karbon semua. Nah, itu akan menyentuh ke situ. Mau diringanin lagi saya masih punya spell untuk handlebar karbon, stem karbon, itu masih bisa. Kalau suspensi depan saya sudah mentok. Itu Fox Factory paling ringan. Paling ringan ya, Fox Factory. Tidak bisa. Nah, tapi saya tidak berusaha untuk melakukan itu karena apa? Saya lebih value bagaimana sepeda ini berperformance sesuai dengan keinginan saya di jalan. Nanjak, saya ini mengakui bahwa saya ini kalau suruh nanjak tidak entos. Kaki saya ini boros tenaga. Nah, terus saya ini ada sedikit cacat karena kecelakaan di daerah lutut. Jadi ya udah mau diapain ya udah gitu. Tapi kalau flat turunan tak hajar betulan. Benar. Jadi saya ditinggal nanjak enggak ngurus. Awas lu. Turunan kok tinggal tuh. Nah, sedangkan kok Yakob kan kemarin pakai Marin Reef Zone 3 itu dengan ban Mountain King dan Mountain King sama apa? Trail King itu kan 2,3 sama 2,4 ban gondrong. Ya. Dengan rolling yang ya bisa dikatakan rollingnya jelek. Sangat jelek. Knobi, rollingnya. Karena dituntun bisa gledek. Nah, itu naik. Ya kan? Nah, yang menjadi faktornya kan gini. Kalau kok Yakob saya kasih sepeda saya, mungkin udah ngewer yang lain. Iya, betul. Karena lebih ringannya tadi. Karena punya aku lebih ringan 4 kilo loh. Iya, betul. Lebih ringan 4 kilo, kemudian lebih rigid, sehingga power transfernya lebih efektif. Sedangkan punya aku medut gini. Nah, tapi naik. Karena apa? Kita yakin gimana cara? Kita kan mikir waktu najak kan mikir gimana caranya kaki ini berputar. Bagaimana sih nyari iramanya? Kan kok Andre bilang cari iramanya. Kalau irama kaki dengan nafas ini udah enak, jalan terus. Nggak akan berhenti. Ya itulah
masalah problem untuk uphill itu kan mencari irama ini kan enggak gampang. Benar. Apalagi kalau kita sering ganti-ganti sepeda, wah tambah lebih enggak gampang lagi. Iya. Saya misalnya dulu pakai aluminium terus pakai ke karbon, itu nyari lagi feelingnya meskipun tipe sepedanya sama, tapi sifat sepedanya beda. Nah, jadi kembali lagi sekarang, apa yang menyebabkan sepeda 14,5 kilo itu bisa nanjak dengan gradien 19% sepanjang ya rata-rata kemarin gradiennya rata-rata 15% lah kalau kita ambil average. Yes. Yeah. Itu bisa. Ya mainnya apa? Rasio. Grup set yang kau pakai cuma Diore. Iya, Diore, kelas Diore. Ya. Ecek-ecek lah. Ya kelas entry level, masih entry level, sekelas 105 lah itu. Lah itu bisa, gitu loh. Benar. Nah, semuanya kan tentang manusianya, latihannya seperti apa, ya kan, telatennya seperti apa, mindsetnya seperti apa, itu dulu, yang utama itu. Lah wong si Bayu itu dengan sepeda yang kayak gitu abote hampir kayak full sus itu beratnya. Iya betul. Itu lo bisa finish kan EJJ. By the way, Bayu rajin loh. Kemarin weekend itu dia 300 kilo. Saya cukup amazed dengan satu orang makanya, ini. Dengan sepeda seperti itu dia amazed. latihannya niat. Jadi yang dilakukan oleh Bayu itu adalah sepedaku nilai ekonominya tak mentokin. Iya, tak mentokin, benar. Tapi saya upgrade habis-habisan di badan. Benar. Oke lah, Rik. Oke lah. Nggak usah ngomong aku upgrade di badan lah ya. Oke lah ya. Toh badanku itu ya opposite ya toh. Ya, saya juga nggak ngejar speed, saya nggak ngejar kom-koman ya toh. Saya juga ada tahu sendiri EJJ juga saya finishnya terlambat 25 menit kok. Ya kan? Oke lah, wis normal lah. Tapi dari segi yang saya bisa bedakan ya antara road bike dan MTB ini ya, bahwa seandainya misalnya saya membeli road bike, Rick, dengan harga 50 juta loh, Rick, 50 juta misalnya loh ya, full bike loh ya, terus kegunaannya hanya untuk begitu, Rick, kok saya rasa rugi sekali gitu loh, Rick ya. Ya memang. Iya kan ya? Iya. Jadi luang ada sepeda yang nggak harganya segitu bisa kok. Ya toh misalnya ya. Lah mari itu harganya berapa, Rick, full sus yang full sus itu? Sosok, Rick, 30, 20. Ya memang Anda akan ketinggalan di aspal, ya kan? Ya selama Anda oke-oke aja ditinggal di aspal, tinggalan, endingnya kan sama. Endingnya. Apalagi Anda bendaharanya yang mbak duit kalau bayar di atas. Ya tinggalan wis lawani. Mangan sapa mbok sing bayar dhewe. Ya ngerti ya? Iya, logikanya ngerti ya, Rick ya? betul. Jadi saya ini coba mengambil logika dari segi pandang orang umumnya bersepeda ya, yang non kompetitif. Ya. Non kompetitif ya. Tapi masalahnya gini kok ya kok. Iya. Kalau kita dibilang non kompetitif ya. Para road bikers itu ngomongnya non kompetitif. Iya. Endingnya kompetitif. Ya. Nanti kalau aku enggak nguber gini-gini, nanti berapa lama kemudian balik ke saya. Kak iso ngejar iki aku kok. Kalah aku ambil ini lah. Karena kompetitif kan. Nah, jadi sebetulnya gini. Iya. Kita mau climbing ya, climbing. Iya. Anggaplah kita ini fisiknya sama. Iya. Average. Iya. Ya, average. Jadi kita siapin 2 sepeda, yang satu very lightweight. Iya. Dengan harga misalnya untuk meringankan itu habisnya misalnya 150 juta misalnya. Dan satu lagi sebuah sepeda ya frame yang mumpuni, frame-nya sama. Misalnya sama-sama Look 795 Blade RS2. Iya. Frame-nya sama persis, beda komponen. Iya. Yang satu saya ringan-ringanin sampai akhirnya mencapai berat 7 kilo bulet. Iya. Atau di bawah 7 malah. Iya. Yang satunya saya
pasangi komponen yang beratnya kira-kira mentok ya, paling ringan itu di 7,7 deh atau 7,6. Iya. Oke. Yang ringan ini, wah, Dura-Ace, sprocket 1134, 5034, wah, Dorimo, Iya. wah, dan kawan-kawan. Nah, bisnya ratusan, geng kapas. Geng kapas, geng lightweight. Nah, geng lightweight. Ya, Nah, wes. ini yang satunya saya pasangi GRX 825, Iya. Iya. 4831, Iya. 1136. Iya. Berat grup set ini. Berat. Sangat berat. Berat. Gitu kan? Kelasnya sprocketnya aja loh sama dengan sprocketnya 105 yang 12 speed, yang 1136. Benar. Ya kan, cranknya ya lebih berat sedikit lah dari Ultegra. Frame-nya kan sama kan. Nah, ban sama. Wheelset yang satu pakai Corima. Kok Corima? Nggak usah Corima deh. Yalah. Apa? Bora lah. Yalah, wes lah, Bora lah. Yang satunya pakai Kirihuri. Iya. Bora beratnya 1,4 atau 1,3 sekian. Yes. Kirihuri 1,2. Nah, yes, enteng-entengan tapi murah. Iya. Atau pakai Kirihuri 1,5 pun enggak masalah. Yes. Naik. Apakah ada jaminan bahwa sepeda yang super high end ini dengan super light ini bisa finish lebih cepat dari yang ini? Ya enggak ada yang bisa menjamin, Rick. Jadi total time-nya untuk sampai naik ke atas. Iya. Saya jawab, kalau menurut saya belum tentu. Belum tentu, Bahkan benar. mungkin lebih lambat. Iya. Nah, jadi ya kayak customer saya yang terakhir yang bangun look itu, kan saya tanyain mau main rasio atau mau main di berat. Iya, benar. Kalau di berat habisnya banyak Iya. karena grup set harus otomatis sudah Dura-Ace dan Dura-Ace harganya 40 sekian. Hitung-hitungan wes. Ya kan? Nah, kemudian satunya pakai GRX 825 harganya 23 sekian. Iya. Ya kan? Iya. Yang satunya harga wheelsetnya 30 up, 40 up. Yang ini 11 ke bawah. Ya 10-10an lah. Ya kan? Saddle sama, kebetulan pakai fabric yang karbon, sama. Handlebarnya otomatis sama karena bawaannya look. Yes. Bottom bracketnya sama semua. Iya. Bottom bracket saat pakai token Ninja TBT. Iya, iya. Token Ninja Threaded 47. Sama kan? Iya. Hitungannya setelah dihitung-hitung, wih, selisihnya bisa 50 juta lebih. Iya. Loh iya kok. Ngapain main rasio aja kok Erik. Sudah main rasio. Dan dia coba. Ya. Gimana? Ya enak-enak aja, flatnya enak, nanjaknya enak, udah. Jadi nanti Anda kalau ngelihat look 795 Blade RS2 dengan handlebar GRX Di Bromokom. di Promokom. Itu satu-satunya Ya, ya. itu Rick, ya? satu-satunya. Look 795 GR. Iya. Look 795. Look yang aero loh ya. Nah, sepeda aero pakai grup set GRX. Di Bromokom nanti. Nah, tidak ada OSPW-an. Tidak pakai OSPW. Dan hampir tidak ada seramik-seramikan. Ya udah. Gitu. Dah. Jadi pakai wheelsetnya ya Kirihuri. Iya. Ya perform aja sih Iya. dia. Enak kok perform. Ya sudah toh. Iya. Ya sama kayak Koyakop kemarin. Sebetulnya kalau kita lihat effortnya sih sama. Effortnya sama, Rick. Effortnya sama. Bener, Karena apa? bener. Iya. Kita main rasio, Iya. sepedanya berat, tapi kita mainin di rasio. Iya. Ya kan? Depan 32, belakang sampai 51. Yes. Tapi beratnya berapa kali lipat? Benar. Ya kan? Andai kata Anda punya sepeda yang beratnya 7 kilo, berarti ini kan sudah 100 kali lipat lebih. Iya. Lebih berat. Iya. Nah, time-nya ketinggalan? Ya enggak. Iya. Ya itu. Jadi Justru advantage-nya apa? Bisa toleh-toleh toh, menikmati bisa- pemandangan. Iya, betul. Nah, Jadi makanya itu gini. Sebetulnya konteks dari episode
setelah Anda nonton episode kali ini ya, khususnya yang ini, Anda akan mikir-mikir sebetulnya hakikat dari Anda bersepeda itu loh, hakikatnya itu loh. Sebetulnya ngapain sih Anda sepeda itu ngapain? Iya, Anda sepeda. Channel kita ini memang mayoritas itu adalah orang-orang yang bersepeda, ya. Kalau misalnya Anda kompetitif, ya, yang suka kebut-kebutan, ya channel lain ada loh. Ya, misalnya sing brutal-brutalan itu loh, channel brutal-brutalan. Tapi kan yang disebutin di situ kan cuma acaranya brutal-brutalan. Tapi bagaimana menjadi seperti itu kan nggak disebutin. Nggak disebutin. Nah, kan kita butuhnya bukan ngelihat gitunya, tapi kita melihat bagaimana kita bisa menjadi cepat kan itu. Iya betul. How, bukan resultnya. Banyak pertanyaan yang masuk, Rick. Itu bingung mereka tentang sepeda gitu. Ya toh, aku harus beli sepeda apa? Lah kita ya juga bingung jawabnya. Karena itu pertanyaannya kan selalu apa? gini. Karena ini nyambung ke episode kita dulu tahun lalu. Benar. Kita milih frame mau beli sepeda. Iya. Kita harus tahu dulu kita ini sukanya apa. Bener. Kamu suka sepedaan mah? Anda enggak suka jalan jauh-jauh, sukanya muter-muter dalam kota, geber-geberan, bur-buran. Itu seneng ya, beli sepeda-sepeda yang aero. Iya. Selesai. Bener, selesai. Atau belasan-belasan ya udah beli all round, udah enggak usah diutek-utek macam-macam. Kalau Anda aku sukanya long ride. Gini, water sampai 500 kilo, 1000 kilo. Ya Anda beli aja sepeda all round yang untuk tour atau gravel. Karena kecepatan bukanlah hal yang mutlak bagi Anda, kan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya aku suka yang adventure, ya udah pakai gravel aja, atau Anda beli MTB, hardtail lah, atau XC full sus lah, atau beli trail lah. Benar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ini ditanya cocoknya saya pakai sepeda apa, saya akan selalu lontarkan kamu mau mainnya apa. Iya. Nah itu. Oh, aku ini off-road ringan-ringan, tapi suka jalan raya. Aku seneng kebut-kebutan dikit. Ya udah gravel. Iya. Aku enggak terlalu kebut-kebutan, biasa-biasa aja sih, yang penting enak dinaikin ya. Dan lokasi dan areal saya ini itu masih di separuh-separuh hutan. Nah, gitu udah ya MTB. Selesai, cuma gitu-gitu gravel MTB. Simple. Jadi dan kalau Anda sudah memilih seperti itu, pola pikirnya di switch. Iya, makanya saya jangan milihnya gravel, tapi pola pikirnya masih road. Jadi makanya itu, Rick, dengan saya begitu saya megang Reef Zone Marine itu, ya pola pikir saya langsung saya switch memang ya. Karena enggak mungkin sepeda itu sekarang gini. Saya Ko Yakob kan sering ngelihat saya pakai si Lombok merah itu. Ko Yakob dapatnya khusus Reef Zone itu. Iya, Reef Zone. Waktu pertama kali kan Ko Yakob mikir bahwa sepeda ini bisa lari kayak Lombok merah. Coba kemeng loh. Kemeng. Nggak lari tapi kemeng. Iya, benar. Ya nggak mungkin. Ya toh. Kan nggak mungkin, itu harus di switch. Oke. Begitu Ko Yakob tanya ke saya jawab, ya memang nggak bisa, ini harus digiring dulu, giring, cari momentumnya pelan-pelan. Akhirnya Ko Yakob switch. Iya, switch. Akhirnya ngikutin. Ya, saya tarik pelan, kecepatannya saya tarik pelan 34, akhirnya ya bisa lari 34, 35 tuh bisa. Switch aja, switch. Jadi ya tergantung kita mikirnya kayak apa. Jadi misalnya gini, kita pakai road bike. Yes. Yang harganya 100 juta. Atau 200 juta deh. Ya toh? Iya. Cek larang sisan gitu. Iya. Begitu dipepet sepeda lain bingung. Sepeda larang iki, cuwil ngeluh iki. Akhirnya bisa kenceng. Enggak bisa kenceng, HR-nya yang kenceng. Speednya yang gitu-gitu aja tapi HR-nya yang kenceng gini. Ya karena apa? Bingung karepe dewek. Jadi hakikatnya bersepeda itu apa sih? Ya kita bersepeda, mancal, menggerakkan badan, olahraga, have fun. Itu sih sebetulnya. Tapi orang-orang ngomongnya udah kompetitif, tapi at the end mereka kompetitif. Iya. Saingan. Wih, sok ini. Kan jarang banget ada yang wis lah. Ya kan? Jarang banget yang bisa gitu. Kita lanjut ya. Ya. Jadi kan sudah bisa dilihat bahwa
rasio itu ya Iya. toh, jauh lebih berperan daripada Iya. beratnya. Benar. Bukti nyata, paling gampang lah analoginya. Iya. Jeep Jeep, sama MPV. MPV. Oh. MPV ya kelasnya kayak Avanza, Iya. R3. Iya betul. XL7 lah. SL7, R3 XL7 ya. kemudian Expander, Yes. gitu. Nanjaknya sama. Nanjaknya sama. Lawannya, misalnya TAF GT. Top system. Tahun biru itu. Oke lah, oke. Ya toh? Ya. Rasio gearnya dia gear low, Ya. ya kan? Nanjak. Yang kuat nanjak yang mana? Ya TAF GT, enggak usah TAF GT, bener. Iya. Verosa deh, sama-sama bensin. Iya sama Nah. saja. Yang kuat nanjak yang mana? Ya yang Jeep itu tadi. Iya, itu. Verosa. Gitu loh. Dibandingkan dengan yang MPV ini. Padahal MPV ini Lebih ringan. lebih ringan mobilnya. Bener. Cuman giringnya yang enggak. Rasionya beda. Rasionya beda. Nah, jadi Bener. apa penyebabnya? Yang advantage mana yang harusnya kita pilih Iya. untuk men-tackle sebuah tanjakan? Iya. Apakah beratnya yang harus kita tackle ataukah Bener. rasionya yang harus kita Itu mainkan? logis sekali ya. Logis Ya, sekali. itu logik secara mekanikalnya. Tapi ya kembali lagi, badan kita kayak apa? Betul. Anda sudah pakai sprocket sampai segede tempeh. Iya. Kok masih tidak bisa naik? Tapi mancali sebulan sekali. Ya impossible. Makanya itu kalau kamu kan dari tadi itu bahasnya tentang sisi-sisi mekanisme mechanical Iya. ya mekanik ya itu ya atau motion lah ya, ratio gear motion dan sebagainya. Nah saya ini kan melihatnya dari segi consumer gitu loh ya, consumer. Nah di sini Anda kan jelas sekali akan melihat perbedaan ya, perbedaan apa? Misalnya perbedaan cost To function. apa? The cost of function. Iya, cost and function Iya. itu loh, ya itu. Jadi mosok rek hanya untuk nanjak dari bawah ke Taman Safari aja loh. Kamu beli sepeda yang sekian, padahal sepeda yang sekian Bisa. Nah, gitu loh. Semuanya tergantung dari Ya, kita. ya, itu kalau saya loh ya. Ya betul, itu pandangan betul kok ya. Jadi gini, pernah enggak kita berada di suatu momen ya, Iya. dimana suatu momen kita ngelihat tanjakan itu melip. Oh iya, oke. Kita ini badan sudah setengah off, setengah on. Ya kan udah. Saya sudah melihatnya semua itu di EJJ. Terus kalau kita ngelihat ke depannya gini, Mbok, waduh, iso kram iki. waduh. Udah. Ya. Ya Itu yang kita ucapkan pertama. Ya sudah kram kamu. Oh, kram betulan itu. Ya toh. Tapi kalau kita paling cuma ngeresul loh. Lu si ono tanjakan si nih. ono. Ya wes jalani dia. Jalannya aja. Ya jalan itu ya sampai Rik. Kemungkinan lolosnya itu lebih besar loh. Lebih besar sampai. Nah, kembali lagi. Iya, Kita kan pernah bahas. Iya. Apa sih yang membuat kita mampu melakukan sesuatu? Kadang-kadang hanya sebuah sugesti. Bagaimana It's kita all in the masuk mind, ya. Iya, It's all in the mind. Jadi, mungkin ini kan baru selesai Paris-Roubaix. Iya, Paris-Roubaix, ya. Terus sepedanya Poggi itu kan dibahas. Iya. Semua sepeda banyak lah bahasan di YouTube itu bahas tentang sepedanya Poggi. By the way, Nah. Poggi jatuh lagi. Karena dia bukan FTP. Nah, yang menang Jatuh, Rik. MVDV. Iya, Rik. Iya. Kalau Anda lihat sejarahnya Ya, by the way ini ya, Poggi itu sudah berkali-kali jatuh loh. Handling sepedanya itu jelek dia. Iya. Dia memang hanya bisa Powernya gede. balapan, Powernya tapi gede. handling sepedanya Handlingnya itu one payah. of the worst ya. Dibanding dengan Iya, kalau pasti. dibanding Wout van Aert, Ya. dengan MVD, dibanding apalagi Cavendish. dengan top Pitcock udah nggak ada apa-apanya. ini
Siapa yang menang kemarin? MVD. Ya. Iya. Kalau Van der Poel kan? Van der Poel. Nah, coba lihat kalau Anda MVP, buka di iya. Wikipedia, dia apa aja mainnya? Iya, benar. Cyclocross, MTB. Kamu lihat tuh di YouTube, Rick. Iya. Loh, Pogacar itu loh. Jatuhnya kok ya lucu, belok gini aja loh, ndak bisa. Sekit tuh jatuh. Ya memang apa belok di jalan yang tidak beraturan itu Harusnya memang dia setengah les mampus. ya, les dulu ya. Les sama saya. Iya, Wani bayar piro? les numpak MTB ya. Iya. Karena itulah kok kayak Sagan. Iya. Sagan itu kan legend banget. Legend karena dia sudah memenangi Paris-Roubaix. Dia menang Paris-Roubaix. Sulit loh. Terus itu. dia bisa dibilang sprinter gendeng. Iya. Kemudian tingkah lakunya kalau di jalan itu juga gendeng. Iya. Ya sepeda dilompat. Iya, bunny hop. Lah ya. Antara aspal dengan itu loh, yang Trotoar. trotoar yang itu. Nah, itu karena dia menguasai sepedanya, dia mampu menghandling sebuah sepeda. Jadi menghandling sebuah sepeda itu bukan hanya mengayuh sepeda itu kecepatan tinggi. Ya, wes ini aja. Ini ya semoga ya harapan kita ya Anda terbuka matanya tentang hakikat sepeda. Ya sepedaan wis mancalo. Gitu. Ndak usah mikir sepedae koncoku rego sak ngene, sepedae koncoku koyok ngono, sepedae koncoku meneh koyok ngono. Percuma Dan lebih usah gitu. mikir Endingnya apa? Malah nggak sepedaan. Malah ndak sepedaan, stres sendiri, akhirnya sakit. Anda sepedaan lah kok sakit? Karena saya ini terlalu banyak berpikir, overthinking. Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana saya membeli Funwalk? Bagaimana saya membeli Korima? Bagaimana saya membeli membeli sih gampang, Rik. Bagaimana saya membayar hutang setelah saya ambil cicilan? Nah, itu. Itu lebih parah, Rik. Nah, pinjol mana yang bisa pinjam tapi nggak usah bayar? Nah, itu dipikirin. Karena itu, ya gini loh, banyak orang yang kadang-kadang bersepeda, dia niat bersepedanya, tapi dia tidak memahami hakikat bersepedanya itu apa. Sehingga endingnya apa? Geber-geberan tidak jelas. Rik. Kemudian upgrade-upgradean dan tente, gitu-gitu. Rik. Nah. Boleh enggak, Rik? Kita kepo, Rik. Keponya itu gini, misalnya kita di jalanan ya. Kita melihat orang misalnya, sakjane wong iki cocoke kanggo sepeda iki, duduk sepeda iku sakjane. Nah, terus kita kepo, Rik. Kepo. Terus kita kon sakjane salah sepeda kok. Kon tuku iki salah. Boleh ndak kita? Tapui. Tapi kalau saya beda. Oh gitu ya. Kalau saya beda. Oh iya Pak ya. Jadi biasanya saya ketemu itu mereka tanya, kok aneh ya sepedaku rasanya? Sepeda itu mau pakai nanjak ya memang rada aneh rasanya. Wong sepeda kelas enduro, ya nak mungkin bisa naik cepet. Ya wis giringan pelan-pelan. Saya jawabnya gitu. Kalau saya kurang ajarnya keluar, nanjak full sus, tak gitu. Padahal ya full sus ya nggak apa-apa. Ya fine aja. Nah ya kita kemarin itu hari Minggu yang lalu kita nanjak itu bareng dengan grup namanya TBC. Itu berkolosis. Itu grup legend. Isinya ada Om Yopi lah, ada Om Yan, ada Om Hin, ada Om semua isinya. Terus ada siapa Om Yongwa, terus ada Joni Pranata di situ. Joni Pranata loh, legenda motocross. Joni Pranata, kemudian ada siapa lagi? Banyak itu. Rata-rata umurnya
Di atas 5 wis. Di atas 6 kok. Di atas 5, di atas 6. Iya. Yang paling muda itu Hengki. Di bawah saya umurnya. Ya. Gitu. Jadi Nah, ya mereka ini bersepeda zaman mulainya startnya bareng ada Makohai. iya. Sepedanya, jangan Anda pikir sepedanya itu karbon-karbonan loh, belum tentu loh. Iya. Mereka tuh sepedanya satu pun tidak ada yang bermewah-mewah. Ellsworth masih 27,5, masih 26 inch. Kemudian Ya 26 inch ya masih ya. Terus ada yang masih Alloy ada yang Giant itu ya kemarin. yang karbon masih ada yang pakai United ya kemarin cuma ya. United. Oh. Kemudian Giant XTC yang lama. Iya, Giant XTC yang lama. Sepeda mereka jauh dari kata hedon Iya. untuk zaman sekarang. Sangat sederhana. Saya sampai Jadi heran. mereka membeli sepeda itu memang grup setnya kalau orang kuno ya itu kalau mereka punya duit mereka biasanya udah pakai XT minim. Nah, oke. Ya udah grup setnya Ya, mereka sudah, sampai hari ini ya sampai grup hari set ini jadul ya, itu. Iya, wes ya. Udah. Awet kan ya. Sampai ada beberapa Rik iki spare part-nya apa gak ono. Tapi ya gak rusak. Ya udah rusak, dirawat bener. Nah, itu mereka sampai hari ini kerjaannya ya nanjak di daerah-daerah itu. Nah, terus sekarang TBC itu sampai terakhir akhirnya ganti nama. Tuwek Bike Community. Karena sini wong tuwek kabeh. Makanya jersinya ada strong old. Man, lah, strong old man. Nah, hebatnya lagi Tuh. mereka ini B29 masih turun loh. Ya, ya. B29 Lumajang. Refleksnya masih lumayan bagus, memang tidak segesit dulu, tapi mumpuni. Yes. Karena apa? Ya mereka olahraga. Iya. Mereka olahraga, pola hidupnya benar. Sehingga akhirnya apa? Ya enom terus. Iya. By the way ya guys ya, saya dan Erik ini sudah mulai rutin MTB-an walaupun kadang-kadang misalnya kalau hari biasa itu di Dalkotan ya. Ya. Ya, Anda kan bisa lihat sendiri hari Kamis, Ya, misalnya. Selasa, Kamis. Selasa, Kadang-kadang ya Kamis. kalau kita kumat gendengnya tiap Ya, hari. Ya itu. Ya, jadi Tapi kelihatannya kalau di Surabaya Anda misalnya ingin ya gabung tak apa, Ya, jangan silakan. khawatir, silakan. Silakan. Kita MDN Dalkotan nggak masalah. Toh kalorinya terbakarnya sama kok dengan kamu RB-an, ya toh? Sama toh Rik ya? lebih cepat. Oh, lebih cepat bakar malah. Makanya. Kemarin saya itu Ya. 1.300 Yes. hanya dengan rute 20 kilo. 20 kilo. 23 kilo, Iya. Rik. Saya juga 1000-an, Rik. Iya. 1.300-an. Nah ya. Ya. Yang off-road di Malang Iya. hampir 2.000. Iya. Padahal cuma 50 kilo. Saya hampir 3.000 itu. Jadi kalau Anda 50. ngukurnya bukan kecepatan tapi kalori. Ya, ayo. Jadi kita ngasih klub aja. Kalori burner. Mesin diesel. Harusnya ibu-ibu suka ya kayak gini ya. Ya, Senang harusnya. sekali harusnya ya. Pokoknya bakar lemak itu ibu-ibu suka. Kalau saya juga suka bakar lemak. Untuk dimakan. Enak. Sate gitu ya, ada lemaknya. Enak. Sate kambing. Aduh. Wes, ojo ngomong. Luwe. Oke deh, ya. Ya, intinya gini. Mm. Untuk sebuah sepeda itu jangan ruwet-ruwet lah. jangan terlalu banyak mikirin sepeda orang lain. Iya. Dan intinya jangan terlalu banyak mikirin sepedanya kayak apa. Tapi berpikirlah bagaimana Anda menguasai your next route? Rutenya mau kemana, Iya. badan Anda kayak apa, Iya. sama bagaimana Anda handling. Iya. Itu pemikiran yang pola pikir yang benar. Nah, terus Anda mau menikmati apa? Itu pola pikir. Anda mau yang- piknik, ayo. Nah. Anda mau ajrut-ajrutan, Ya, ayo. Anda mau ubur-uburan di jalan raya, ayo. Gitu. Jadi ya Jadi gini nih, kitanya dulu yang didahulukan. Rik. Iya. Sepeda itu adalah medianya. Iya media, sepeda hanyalah alat. Jadi intinya gini. Iya. Ini suatu phrase yang sering saya utarakan. Iya, iya. Jadi keep it simple and Stupid. keep it stupid. Keep it simple, stupid. Keep it simple and keep it stupid. Iya, wes. Tapi jangan disentak ya belakangnya. Iya.
Kalau belakang dikasih tambal seru, kurang ajar. Jadinya keep it simple, keep it stupid. Ya, menarik sekali ini. Ya itu. Ya itulah. Intinya jangan terlalu banyak pusing dengan upgrade-upgradean ini itu. Dan kalau misalnya memang ya, kalau Anda misalnya mau tanya lah, ya wis lah, oke lah aku jawab. Langsung aja to the point. Duit Anda cekak mau beli sepeda, ndak bisa beli sepeda yang kayak gitu, belilah MTB. Iya, cukup. Iya kan? Cukup. Banyak MTB yang di bawah 10 juta itu sudah mewah loh ya. Ekstrada, Polygon, aduh mewah sekali itu. Ya sebetulnya intinya gini loh. Aduh. Apa sih sebetulnya kita kembali lagi, hakikat kita bersepeda itu maunya apa? Iya. Ya, belum lagi yang seri-seri miliknya United, banyak Clovis lah apa macam-macam iya. Ravage lah, ya. Dominate Ravage. Wis lah, enggak ada alasan Anda enggak bisa beli sepeda. Iya. Wis lah ono wis. Ambil happy-nya aja lah. Sepeda itu gampang. Enggak usah pucing-pucing. Gampang sederhana kok dibikin ruwet. Nah, semakin Anda pusing, semakin pusing. Malah enggak mancang, malah sakit. Itu sih. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Mancalo.